Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara membuat laporan absensi tahunan yang sudah kita share itu absen bulanannya. Oke, langsung saja di sini kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, kalau pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengisi laporan bulanan berdasarkan laporan harian untuk rekapitulasi absen. Nah, di sini kita akan membahas yaitu cara mengisi untuk laporan absensi tahunannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yaitu untuk file laporan absensi tahunannya seperti ini. Dan untuk sistem basis rekapnya itu ada di M1 di sini. Di sini sudah saya isi itu laporannya per Januari. Jadi untuk Februari, Maret dan seterusnya sampai dengan Desember itu belum saya isi. Sebelum kita beranjak mengisi, di sini saya coba jelaskan beberapa prinsip dari laporan yang saya buat di sini. Oke, Sobat Excel, di sini saya cuma menggunakan fungsi yang bisa dibaca oleh Microsoft Office yang tidak terlalu tinggi-tinggi atau di bawah 2019 itu sudah bisa menggunakan absensi ini. Jadi nanti Sobat Excel juga bisa menerapkannya di absensi. Oke, jadi di sini kita memanfaatkan yang namanya tetap yaitu fungsi dari if error dan juga VLOOKUP. Nah, di sini saya menggunakan VLOOKUP untuk rekapnya mengambil berdasarkan data yang saya lookup itu berdasarkan data di M1 di sini. Jadi M1 di sini prinsipnya cuma penjumlahan saja Sobat Excel. Di sini ada penjumlahan rumus standar ya, di sini tambah-tambah Sobat Excel. Nah, dari tambah-tambah di sini itu diambil dari sheet per bulan di bagian bawah ini Sobat Excel. Nah, di bagian di sini, di bagian M1 atau master 1 di sini, itu kita yang ada rumusnya itu di bagian keterangan tambahan. Di sini saya cuma menggunakan fungsi ampersand yang saya ulang itu sampai dengan bulan Desember. Jadi semua rumusnya itu sama. Jadi prinsipnya seperti ini Sobat Excel. Kalau kita ambil rumusnya sampai dengan Februari ya contohnya di sini itu seperti ini Sobat Excel. Nah, seperti yang saya blok di sini. Jadi untuk ke belakangnya itu sama. Nah, bagaimana cara kita mengisinya? Nah, data di sini diambil berdasarkan laporan bulanan. Untuk laporan bulanan itu sudah saya share di video saya sebelumnya. Kalau Sobat Excel belum mendapatkan dari absensi, itu bisa dengan donasi, dengan klik super chat atau super thanks, nanti saya kirimkan via email. Jadi nanti yang sudah donasi itu bisa chat saya via Instagram, dan dikirimkan bukti screenshotnya dan saya akan kirimkan via email. Oke Sobat Excel yang sudah kirim donasi itu bisa kirimkan beserta emailnya ya. Jangan lupa karena saya kirimnya itu menggunakan email. Nah, sekarang langsung saja di sini kita mengisi absensi tahunan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan absensi September, jadi di sini bisa copy saja nanti ya. Nah, kita buka sheet-nya untuk absensi Februari. Nah, datanya di sini ya Sobat Excel, ini adalah data yang sudah saya rekap. Jadi nanti Sobat Excel yang menginginkan file dari absensi bulanan berserta dengan tahunan itu bisa dengan super thanks atau super chat ya. Jadi di sini nanti sudah ada untuk laporannya. Jadi sudah saya isi nih. Nah, di sini itu sudah ada absensi dari bulan Februari. Nah, dari bulan Februari di sini standarnya saya bikin itu berdasarkan jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Jadi di bagian rekap di sini nanti munculnya akan seperti ini Sobat Excel. Untuk fungsinya itu sudah saya terangkan di pembuatan atau pengisian laporan bulanan untuk absensi. Jadi di sini berdasarkan dari isiannya di sini rumusnya. Untuk mempersingkat waktu, di sini kita cuma menggunakan dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi untuk mencari in dan out-nya. Nah, untuk bagian ID, kenapa di sini ada tambahan data absensi? Di sini saya gunakan untuk membuat laporannya nanti bisa dibaca untuk sorenya Sobat Excel. Nah, di sini sudah saya isi. Jadi di sini mark di sini adalah data in dan di sini adalah data out-nya. Jadi kalau oke itu di rekapnya 23 dan dia ada urusan kantor satu kali baik di atas maupun di bawah. Jadi kalau kita kembali ke data absen, untuk bagian Rabu coba kita ganti cuti sakit seperti ini. Maka di bagian rekap dia akan berubah. Jadi di sini untuk oke-nya berkurang dan akan tambah di bagian cuti sakitnya. Di bagian laporan itu juga akan muncul yaitu sakitnya itu adalah 1 Sobat Excel. Di sini dan di bawah juga ada. Nah, kalau kita kembali ke bagian laporan dari absen tahunan, nah di sini ini kita coba masukkan tadi mark ya, kita masukkan ID-nya, di sini kita copy saja. Kita pindah ke bagian NIK, kita paste saja di sini Sobat Excel. Nah, kalau kita oke maka munculnya seperti ini. Nah, di sini tadi rekapnya berdasarkan absensi dari Januari kan.
Nah, untuk laporan di sini dia tidak ada sakitnya ya, masih bersih. Nah, sekarang coba kita input absensi Februari. Nah, kita buka lagi file di Februarinya. Nah, di sini untuk memasukkan laporan ini di tahunan, Sobat Excel cukup ambil di bagian rekap di sini. Kita klik ke semuanya data di sini. Kita klik kanan, copy. Kita pindah ke laporan tahunan. Nah, kita pastikan di bulan Februari di sini. Klik di bagian pojok atau seleksi semua worksheet-nya. Terus klik kanan, paste. Nah, di sini masih ada rumusnya kan, Sobat Excel. Untuk menghilangkan agar tidak terjadi error, di sini Sobat Excel copy lagi datanya seperti ini. Kita pastekan dengan paste values. Kita klik, maka di sini rumusnya akan hilang ya, Sobat Excel. Dan coba kita cek di bagian laporan. Nah, di bagian mark, otomatis di sini akan menambah sesuai dengan hitungan bulannya. Karena tadi Januari sudah, Februari sudah, maka dia akan untuk rekapnya muncul seperti ini. Nah, urusan kantor tadi ada 1, cuti sakit juga ada 1, Sobat Excel. Nah, di sini di bagian M1 dia akan nambah juga karena di sini berdasarkan ambil dari sheet berbulannya. Nah, untuk M1 di sini juga ada keterangannya di sini ya, Sobat Excel. Di bagian keterangan di sini akan muncul di bagian laporan paling bawah. Nah, kalau dia tidak ada kalau dia tidak ada keterangan tambahan, berarti di data bagian M1 itu kosong. Nah, di sini kalau dicek di M1 yang ada keterangannya di sini adalah Roni ya. Nah, untuk dari Mark karena dia tidak ada keterangan sama sekali di sini, coba kita cek, kita tarik ke samping. Dia tidak ada, maka di bagian laporan di sini juga tidak ada di bagian bawah. Akan munculnya seperti ini, jadi hanya keterangan berdasarkan bulan saja. Nah, kalau kita cek di bagian M1 atau master satunya yang ada keterangan di sini adalah Roni, coba kita ganti ID-nya menjadi 005 ya. Kita ganti seperti ini. Nah, di sini untuk datanya sudah update dan di bagian bawah di sini juga sudah update. Nah, di sini update tanggal 18 di bulan Januari dia pulang cepat karena sakit dan di tanggal 24 Februari dia jemput istri. Nah, coba kita cek di sini ya, Sobat Excel. Kalau datanya nanti di bagian absensi itu 47 di sini tidak sama, berarti di bagian absensi bulanan itu ada yang salah. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan tahunan di bagian laporan bulanan itu harus sudah betul. Jadi di bagian data absen di sini pastikan sudah terisi semua, jangan sampai ada yang kosong karena nanti mempengaruhi hasil dari laporan tahunannya, Sobat Excel. Nah, di bagian rekap di sini juga ada yang namanya keterangan, di sini diisi secara manual. Dan di bagian master itu digunakan tadi rumusnya adalah ampersand saja ya. Kalau di master 1 kita gunakan ampersand atau simbol dan saja. Nah, itu tadi Sobat Excel penjelasan singkat saya tentang bagaimana cara membuat laporan absensi tahunan. Kalau Sobat Excel berminat dengan laporan ini, Sobat Excel bisa donasi dengan cara super thanks atau super chat. Nanti jangan lupa untuk kirim buktinya via Instagram ya. Oke Sobat Excel, semoga apa yang saya buat di sini bisa bermanfaat untuk meringankan tugas Sobat Excel. Kalau suka jangan lupa like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Belajar Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.